Mereka selalu ada di sekitar kita. Di alam yang penuh misteri, ada juga keberanian untuk mengungkap dari segala sisi. Banyak saksi yang kami hadirkan untuk mengungkap berbagai macam misteri. Akan membawa kalian melintasi berbagai tragedi dari berbagai lini. Yang datang pergi, yang pergi kembali. Kembali lagi di Kliwon. Oke, selamat malam semuanya sahabat Benings Klinik Indonesia. Bertemu lagi dengan aku Adit ya. Seperti biasa di program yang selalu kita nantikan di setiap hari Kamis malam Jumat, yaitu di program Kliwon Ih Serem ya. Dan seperti biasa teman-teman semua, di malam hari ini aku nggak sendirian karena kita bakal kedatangan seorang bintang tamu. Nah, ini cukup menarik teman-teman semua ya. Tapi sebelum kita spill sedikit soal bintang tamunya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua yang udah join, yang merasa belum follow, di follow terlebih dahulu akun kita ya. Jadi biar kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar promo yang sedang berlangsung ataupun promo yang akan datang. Dan juga tentunya program-program menarik dari Benings Klinik Indonesia. Oke? Jadi sambil disiapin cemilannya, sambil siapin juga cemilannya, minumannya segala macam gitu ya. Karena ini bakal seru banget ya. Karena kita bakal selama 1 jam menemani kalian semua. Oke? Nah, jadi aku mau cerita sedikit nih pada hari ini. Kita bakal kedatangan seorang bintang tamu ya, yang bisa dibilang tergolong masih cukup muda ya. Dan beliau ini bercerita sempat mengalami sedikit hal-hal yang berkaitan dengan hal supernatural ya. Hal mistis gitu ya. Jadi sempat ada rencana liburan dengan keluarga gitu ya ke suatu kota yang ada di Jawa Barat, tapi malah mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan ya di villa tempat beliau dan keluarga sempat menginap pada saat itu. Nah, tapi cukup penasaran juga ya. Aku juga pengen tahu nih ya secara detail gitu ya, kira-kira pengalaman horornya seperti apa sih? Karena kan kalau kita mikirnya kalau di villa pasti kan macam-macam tuh ceritanya ya, yang mungkin pernah teman-teman yang lain juga alami gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita sambut bintang tamu kita, the one and only. Ada Kakak Anes, tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Halo Kak Anes. Halo Kakak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat ya. Dengar-dengar ini masih sibuk kuliah nih. Betul. Kuliah ya? Kuliah. Sekarang semester berapa? Ya? Semester akhir, alhamdulillah, lagi amin. sibuk-sibuknya banget tuh, lagi pusing-pusingnya banget tuh. Lagi mau sidang sempro kan? Bener. Kan? Ambil jurusan apa kuliahnya? Komunikasi. Komunikasi? Iya. Keren banget. Komunikasi berarti sama kayak siapa tuh kalau di sini? Nah kayak dia nih, ini semuanya komunikasi semua. Iya? Iya, maka mereka bisa berkomunikasi. Sama. Berarti bentar lagi beres ya, mesti semangat kuliahnya ya. Karena kalau kuliahnya kita bener pasti insya Allah ke depannya bakal lancar. Ya kan contohnya gua kuliah juga lancar, cuma emang gak kelar aja. Lancar kuliah mah lancar, cuma gak kelar aja. Gitu, ambil yang bagus-bagus aja, jeleknya jangan kasih agasi aja. Ya. Oke, Teh Anes. Tapi emang namanya Anes, kok di situ Sasya sih? Oh, Gaitsa. Oh, Gaitsa. Anes Akdiasya gitu. Oh, Gaitsa, Anes, Sandiasa. Akdiasya. Oh, panggilannya Anes. Oke, kita manggilnya Anes aja ya, biar lebih gampang ya. Oke. Ya. Nah, Teh Anes, kan tadi sempat ngobrol tuh sedikit, katanya dulu pada saat liburan sama keluarga sempat mengalami gangguan di villa tempat menginap. Betul. Kan soalnya kalau misalnya kita ngebayangin nih liburan di villa kan pasti kayaknya happy ya, seru gitu kan. Benar. Kalau pagi tuh pada berenang, Iya. kalau malam pada bakar-bakar ya kan. Tapi kalau ada hal yang kayak horor kayaknya agak nggak happy ya liburannya ya. Benar, Kayak gitu ya. Malah jadi pengennya pulang gitu. Jujur kalau aku pribadi sih kalau kayak gitu pasti pengen bawanya ya udah deh, kalau usah liburan deh mending pulang aja deh. Nah, tapi ini penasaran juga nih, pengen tahu nih buat Teh Anes, kira-kira itu kejadian di tahun berapa sih Teh Anes pada saat itu? Itu kejadian tahun 2021 akhir, berarti Desember. Oh, setelah Covid ya? Setelah Covid. Iya. Jadi itu sebenarnya nggak niat staycation Kak. Itu bukan, kita nggak niat staycation. Awalnya ya? Awalnya. Jadi aku, mama, bapak, tante dan om itu kita niat ke Bandung buat nengokin anaknya tante yang lagi pendidikan polisi di sana. Oke. Jadi kan itu kalau tempat pendidikannya udah di Bandung atas kan. Iya. Nah, waktu itu kita kalau misalkan nengokin berarti kan pulang pergi aja gitu. Bapak aku nih ketemu sama temennya, katanya, "Pak, nginep dong, saya punya villa nih di Bandung," katanya gitu. "Kosong, kalau mau istirahat di sana aja," katanya gitu. Udah bilang tuh, enggak, karena kita nggak niat
staycation, nggak Iya. bawa perlengkapan apa-apa. Enggak, kita mau pulang aja. Taunya sore itu Bandung hujan besar banget Kak. Oke. Dan itu tiba-tiba bapakku meriang. Yang dia lagi sehat bugar, Oh. tiba-tiba meriang. Tiba-tiba meriang. Meriang. Jadi dia kan nggak bisa bawa mobil kan. Iya. Dia bilang, aduh ini kayaknya harus nginep nih, gitu kan. Akhirnya dia hubungin lah temennya. Pak, aduh saya meriang katanya, mau nginep aja deh kayaknya. Oh boleh Pak, boleh saya siapin, katanya bilang kayak gitu. Oke, akhirnya aku, bapak, mamah, tante sama om datanglah ke villanya. Berlima ya berarti. Berlima, Ya? betul. Oke. Ternyata villanya ini ada di daerah Dago Pakar, Bandung. Oh di atas dekat Betul. hutan Juanda. Betul, deket gua Jepang dan gua Belanda, Oke. lebih tepatnya. Oke. Dan itu villa, tuh kan aku merinding, aku merinding banget. Iya. Itu villa benar-benar ada di pintu masuk, dekat pintu masuk yang gua Jepang gua Belanda Nah, itu Kak. Ya. Ini kondisi villanya kayak gimana? Kan villa kan macam-macam nih. Ada Betul. villa yang modelnya villa zaman dulu, terus ada juga villa yang modern minimalis. Betul. Ini tipikalnya yang kayak gimana villanya? Ini modern minimalis Kak. Oh yang udah modern ya? Udah modern. Berarti nggak se-creepy yang dulu-dulu ya? Berarti ya harusnya Sama ya? sekali enggak. Pas Oke. kita datang pun kayak, wah enak nih. Maksudnya jadi kayak, wah staycation gratis gitu kan. Kapan lagi dapat villa yang kayak gini, kita bisa gratis kayak gitu. Oh, itu pas di awal-awal ekspektasinya kayaknya villanya aman-aman aja nih, asik Benar. aja gitu ya? Benar, Oke, benar. oke. Terus? Pas datang kayak, wih seneng aja gitu. Mana konsepnya tuh kayak banyak kaca, ada kolam ikan, Ya, yang kayak oke. aduh ini kayak pagi indah banget nih Indah villa banget, gitu view-nya kan. juga bagus ya kan? Ih seneng banget. Terus kita dateng lah, udah ada tuh yang punya temennya bapakku sama istrinya. Oke. Dia udah nyiapin kayak kopi-kopian, mie dan lain-lain. Katanya untuk ini kalau mau makan ya ini makan aja Ya, gitu. oke. Kita ngobrol lah gitu. Udah lama Pak villanya? Oh ini saya udah dari dulu, tapi ini kosong dari COVID. Dia bilang kayak gitu. Kita diem dong. Hah, kosong Pak? Iya katanya, pas selama COVID aja, pokoknya Maret 2020 ini udah nggak ada yang isi katanya. Ini kalian pertama, dia bilang gitu. Berarti itu Lah. datangnya pas bulan apa? Pas bulan Desember, Berarti udah 1 tahun lebih dari berarti COVID. kosong. Kosong. Itu kita, wah ini kita tumbal atau apa ya, maksudnya biar Awal mikirnya biar gitu. kita isi gitu ya. Biar awal ada yang Kita- isi lagi Bener, gitu. kita kan kaget di situ. Tapi selama pas ada yang punya, hawanya anget aja. Kemana-mana aja. Aman-aman aja, Oke. kayak ya udah bersih, nyaman, iya. rapi, nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu. Oke. Tiba-tiba yang punya tuh bilang kayak gini, Pak saya izin pulang ya, besok saya kerja, katanya gitu. Oh, oke. Loh bapak nggak nginep? Enggak, saya harus kerja besok pagi, katanya gitu. Oh ya udah, kirain bapak mau nginep. Enggak, katanya gitu. Akhirnya mereka pulang. Pas yang punyanya pulang, itu suasana langsung berubah. Suasana berubah, yang asalnya suasana anget-anget aja, Iya, tiba-tiba jreng, kayak Hawanya istilahnya beda ya? hawanya berdatangan lah itu istilahnya. Iya, iya, oke. Kayak ini nih sasaran saya nih gitu kan, kayak wah udah tuh. Tapi kita berusaha kayak udah, kita di sini niatnya nggak ganggu nggak apa kan, ya udah kita biasa aja gitu. Singkat cerita, udah malam kan kita lapar tuh Kak, kita mau makan. Posisinya Kak, villa ini tuh nggak ada dapur bersih, Dapurnya nggak di dalam berarti? nggak di dalam. Nah terus? Dapurnya dapur kotor di gazebo depan parkiran. Aduh, berarti mesti keluar dulu dong? Betul, dan posisi kita jadi ngelihat hutan yang si pintu masuk Dago Pakar itu. Oh ya kebayang-bayang. Ya, Udah kebayang gelap kan Kak. banget itu kan. Jadi kita keluar tuh posisinya lihat hutan gitu. Lihat hutan. Aku yang kayak udah, aduh, ini masak harus bareng-bareng nih. Akhirnya ibu-ibu yang perempuan masak kan. Iya, iya. Udah masak. Kita mau makan, kita makan. Di situ posisinya bapak aku masih meriang kan Kak. Oke. Jadi nggak ikut makan. Iya, iya. Jadi beliau tidur di kamar depan. Posisinya juga ini villa tinggi banget ceilingnya. Oh Jadi, yang ini ada apa langit-langitnya tinggi gitu? ada mezaninnya lagi. Ada mezaninnya, Jadinya ada oke. mezaninnya, tapi Oke. cuma setengah. Posisinya ada di kamar depan Kamar yang depan. bapak Oh, oke. bapakku Oke. ditempatin situ Iya, iya. gitu kan. Akhirnya udah kita makan, singkat cerita udah makan, aku cuci tangan Oke. ceritanya. Aku cuci tangan sama tante aku barengan tuh ke kamar mandi. Pas masuk lagi cuci tangan ada suara bayi nangis Kak. Bayi nangis. Bayi nangis. Tapi oke, bayi nangis nih. Oke. Oke. Bayinya nangisnya kan kalau kita denger kayak gitu samar-samar ya. Biasanya kayak iya ada suara bayi yang nangis. Ini tuh enggak literally yang Oh, jelas suara banget gitu? Kayak bayinya ada di WC gitu. Oh, Dia deket kenceng banget dong banget. jaraknya. Iya. Aku tuh berusaha denial kan sama Oh. tante aku, kayak cuci tangan sambil bilang Kak, Tan ada yang nangis ya gitu kan. Iya ini bayi kayaknya ini rumah tetangga nempel deh sama temboknya Mencoba kayak untuk gitu kan. berpikir Iya positif. ini positif aja deh kita gitu Iya. kan. Iya kayaknya ini nempel banget deh tembok tetangga punya bayi gitu kan. Jadi kayak ini nangis jelas banget. Iya ya sambil ya udah biasa tuh cuci tangan, Iya. beres. Pas udah keluar, mamaku nanya, ada apa kenapa gitu kan.
itu suara bayi nangis katanya. Kayaknya ini rumah tetangga nempel banget deh temboknya katanya gitu, nggak dikasih jarak gitu kan. Kayak karena kedengarannya jelas banget. Akhirnya ya udah aja gitu kan, dikira ya udah positif aja. Abis itu mama aku udah kumpul lagi nih sama tante sama aku kan, sama om. Tiba-tiba ada yang lebih parah lagi Kak. Apa tuh? Anak kecil segerombolan main di belakang. Di suaranya doang. Suaranya doang. Rame gitu. Rame. Gini, kalau kita kadang ngebayangin suara anak-anak cuman suaranya aja ya. Ini beneran yang anaknya tuh banyak. Mereka lari-lari dan kayak ibaratnya di belakang tembok ini ada anak-anak lagi lari-lari gitu. Sampai kayak mama aku bilang kayak, ini anak-anak udah jam 12 malam masih aja main masih ya. Rame gitu iya ya. Masih rame ya. Kok belum tidur? Tante aku bilang kayak, ini kalau anak saya mau udah saya tuh suruh tidur jam segini, kasihan tetangga katanya berisik, bilang kayak gitu kan. Tante aku dengan entengnya bilang kayak gini, Dek tidur udah malam gitu kan, udah jam 12 ini, karena berisik banget gitu kan. Akhirnya suaranya hilang tuh, Nah di situ posisinya kan bapakku lagi sakit tuh, belum makan. Mamaku tuh bilang, tolong ambilin nasi di depan gitu kan. Aduh aku mikir ngambil nasi di gazebo, di depan, di parkiran, aduh males banget. Ternyata bener aja pas aku baru buka pintu, itu yang aku rasain, bahkan maksudnya padahal aku bukan anak indigo atau apa, tapi mungkin kalau orang yang indigo itu udah bisa lihat sih. Aku yang bukan bisa melihat aja, aku ngerasa itu pengap banget, itu banyak banget pas buka pintu orang yang kayak ngeliatin semuanya. Aku kayak, waduh ini orang banyak banget gitu, mana harus seberang ke sana, masih jalan lagi. Akhirnya aku mencoba kayak, aku merem aja deh, merem aja, aku lari, bahkan aku ngambil nasi aja Kak, raba-raba, karena aku gak berani. Ibaratnya nih Kak, kakak mau ngambil nasi, tapi ini orang banyak banget, kayak sebentar gitu, penuh banget kayak, ya bentar dong ngambil nasi doang gitu kan. Aku sampai kayak nggak tahu ngambil nasi pakai feeling, aku ambil, aku lari. Mama aku kan nanya, kenapa lari-lari? Aku belum mau jawab karena kayak, aduh jangan deh nanti aja, besok pagi ceritanya. Enggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Selesai, mamaku bilang, suapin bapaknya di depan. Oke, aku suapin lah bapak ke depan sambil aku pijitin gitu kan. Nah, posisinya karena ada si Mejanin ini Kak, aku tuh lagi pijitin si bapak dalam keadaan meriang yang mungkin menurut aku ya, aku baru banget ngelihat orang meriang yang kayak orang apa ya? Kayak hipotermia kali ya? Iya, kayak hipotermia gitu. Maksudnya meriangnya udah sampai kayak lebay banget, kayak ini biasa orang meriang nggak kayak gini deh gitu kan. Akhirnya aku sambil pijitin tuh, aku sambil baca-bacain gitu kan, karena beliau pun belum mau makan. Aku baca-bacain, tiba-tiba di atas yang mezanin ini ada orang yang loncat. Maksudnya loncatnya tuh duk, gitu. Kayak suara di atas tapi ya? Tapi di atas dan kenceng banget. Di situ kan bapak aku agak sensitif ya, maksudnya dia bilang kayak gini, jangan ganggu saya, kamu masing-masing aja, saya lagi sakit, digituin kan. Mungkin gara-gara dia digituin, dia nggak terima kali Kak. Aku kan makin mencekam ya, maksudnya aku kan kayak, aduh gimana nih, aku nggak bisa ngapain. Aku cuman baca-baca doang. Pas aku makin baca-bacanya makin kencang, dia kayak makin marah. Dia lompat lagi, tapi di atas kepala banget. Jadi atas kepalanya bapak aku, pindah posisi. Duk gitu lagi kan. Bapak aku kan makin sensitif lah Kak. Maksudnya kayak, bisa nggak diem, biasa aja katanya gitu. Saya lagi sakit, saya di sini nggak niat ganggu, katanya masing-masing aja, digituin. Bapakku makin meriangnya makin kayak orang yang udah parah banget itu loh Kak. Aku panggil om, kayak, om ini sih bapak tolong gitu kan. Si om untungnya bisa ngerukiah, maksudnya bukan rukiah yang dibacain di titik-titik badan tertentu gitu loh Kak. Iya, kayak yang dipencet ujung jari jempol kakinya gitu. Betul, iya gitu, dipencet ujung jari kayak ini sambil dibaca-bacain. Bener-bener langsung sembuh. Bener-bener hilang tuh. Hilang, udah nggak meriang lagi gitu. Suhunya balik normal lagi. Nah juga ya. Di situ, nah aku mikirnya, mungkin dia udah pergi kali ya gitu kan. Maksudnya udah dengan dibaca-bacain, dengan dirukiah udah cukup. Tempelan kali ya, jadi ya kayak gitu. Akhirnya udah kita udah bisa pada tidur tuh semua. Tidur tuh sekitar jam 1-an. Tidur. Pas tidur ternyata gangguannya ke aku. Gantian. Bapak sama mama tidurnya nyenyak. Gak kebangun Kak. Aku tidurnya 3 kali kebangun, itu aku mimpi yang bener-bener aku
aku capek sih jujur. Aku mimpinya yang pertama aku mimpi aku jatuhin diri ke jurang. Jadi kayak aku ngerasain sakitnya gitu loh. Yang sampai aku kebangunnya tuh udah ngap gitu lah Kak. Paham gak sih yang kayak kebangun tapi capek banget gitu ya. ya. Kenapa barusan aku ingin diri ke jurang gitu kan, kayak itu serem kan, creepy. Mencoba tidur lagi. Taunya aku mimpi lagi. Aku mimpi ditabrak sama truk besar. Yang kayak sakitnya tuh kerasa. Kakak paham gak sih? Diliatin truk besar yang nabrak, kita hancur gitu dan itu kerasa. Badan pada sakit? Iya, dan aku kan bangun lagi. Maksudnya bangunnya kayak udah dong, capek gitu kan. Maksudnya udah pengen aduh cepetan besok deh, nggak mau, aku udah nggak mau gitu kan. Aku mencoba tidur lagi karena pas aku lihat jam masih jam 3 gitu dan yang lain masih pada tidur. Aku pun kalau main handphone atau apa aku nggak berani gitu kan. Aku tidur lagi. Yang ketiga kali masih tetap aku ditembak kayak orang kayak zaman perang gitu, aku ditembakin yang sakitnya tuh itu darah yang kayak gitu, aku real Kak, kayak ini kenapa sih gitu, kok disiksanya lewat mimpi ya gitu. Itu kan capek Kak, capek banget. Aku kebangun lagi kayak udah deh nggak akan tidur lagi karena aku mikir kalau tidur kejadian apa lagi yang akan aku alami di mimpi gitu. Sorry, tapi itu tidurnya rame-rame gitu yang kayak di tengah-tengah ruang tamu gitu? Nah, enggak. Aku di kamar depan, aku mama sama bapak, dan tante sama om di kamar satunya. Oh, misah ya? Betul. Akhirnya aku nggak mau ngomong tuh kan, nanti aja deh ceritanya udah kalau besok udah pada bangun gitu. Selesai bangun tuh semuanya pagi-pagi. Udah kayak ya akhirnya ya terang, kayak mungkin nih kalau terang nggak seserem waktu malam lah ya. Akhirnya tante sama mama juga cari warung pagi-pagi. Kan mau beli sarapan ya, mau beli sarapan gitu. Cari warung, pas lagi cari warung, tante aku bilang kan sama mama kayak, kita lihat yuk ke belakang, bener gak sih di belakang tuh ada rumah tetangga gitu kan, kayak penasaran kok malam jelas banget ya suaranya. Akhirnya karena penasaran mereka melipir ke belakang, lihat plot twistnya Kak, pas dilihat belakangnya jurang. Kagak ada rumah sama sekali? Gak ada rumah sama sekali. Meskipun jaraknya agak jauh gitu nggak ada? Gak ada. Jurang. Kan mereka langsung ngacir dong. Lah, yang malam anak siapa? Lah iya, suara anak bayi kan? Suara anak bayi sama anak kecil itu siapa? Mereka langsung lari. Akhirnya pas kita lagi masak di gazebo, jadi kan bareng-bareng kan semua di situ. Gitu. Ngariung lah kalau bahasa Sundanya. Baru kita cerita apa yang kita alami gitu. Dari mulai aku ceritain kalau malam tuh aku pas ngambil nasi tuh aku merasa diliatin banyak orang dan aku sesek banget yang kayak kamu jalan tapi diantara banyak orang yang kayak permisi gitu. Itu kayak rasa banget nabrakin mereka tuh gitu kan. Terus ternyata Kak, tante sama om aku tuh, tante aku pas lagi tidur dielus-elus pundaknya sampai kebangun. Dia katanya mikir suami saya kali gitu kan. Si tante. Balik gitu. Belakang. Pas balik suaminya, jadi mereka tidurnya saling balik-balikan. Punggung-punggungan. Kan waduh barusan siapa? Gitu. Akhirnya dibangunin kan suaminya kayak baliknya sini gitu kan. Kita hadap-hadapan aja gitu kan. Tapi beliau ini belum ngomong kalau beliau ada yang ngelus. Udah mereka hadap-hadapan. Singkat cerita, ternyata tante aku pun nggak mau tidur lagi dari kejadian itu. Maksudnya udah nggak bisa tidur. Melek terus dong. Iya, karena katanya hawanya udah beda. Akhirnya udah, pas kita di gazebo ini sambil cerita-ceritain apa yang kita alamin, aduh udah deh kayaknya harus cabut, kayak pulang aja gitu kan, karena udah nggak kondusif juga dan kayaknya yang aku rasain ya mungkin mereka terganggu ya karena udah 1 tahun lebih kan, mereka mungkin lagi kosong, mereka tinggal di sana. Terusik dengan adanya keramaian, mungkin mereka kayak nggak boleh dulu nih gitu kan. Mungkin ya Kak kalau rumah udah lama gitu harusnya dibersihin dulu kan. Betul. Ini kayak kita datang dalam keadaan sesak gitu, maksudnya dalam keadaan lagi ini penuh rame gitu ya gitu. Mungkin hal-hal itu lagi banyak di situ. Akhirnya kita jam 8 tuh udah cabut, udah beres sarapan, kita udah pulang. Balik ke Jakarta. Kita balik lagi. Berarti selama di sana gangguannya untungnya cuma sampai di situ aja. Untungnya cuma enggak Kak. Tapi pas udah di Jakarta gimana? Pas udah balik ke dari Bandung. Ternyata nempelnya ke aku. Oh, ada lanjutannya lagi? Iya, ada lanjutannya lagi. Jadi aku selama seumur hidup aku nggak pernah namain yang namanya erep-erep. Pada tahu nggak sih erep-erep? Kalau ya bahasa Sundanya erep-erep kan kayak ketempelan gitu kan. Nah, aku tuh nggak pernah seumur hidup Kak ngalamin yang namanya erep-erep ini, cuman dari kata orang doang. Kata orang kan erep-erep tuh mimpi yang kayak dia nggak bisa napas atau nggak kayak ketindihan, nggak bisa gerak gitu. Aku bukan. Aku beda.
ini aku nggak bisa bilang ini erep-erep atau enggak karena ini akunya udah sadar. Oh, masih sadar. Oh, Udah sadar. Udah pure sadar apa setengah sadar? Udah pure sadar. Oh, oke. Nah, jadi ceritanya pas aku pulang, aku tuh kan lagi di rumah nenek. Iya. Pas malamnya nenek aku bilang, kata nenek gini, Anes besok, aku panggilnya Nin, besok Nin mau olahraga ya, katanya mau senam, 5:30. Nanti Anes kalau misalkan bangun, sarapan beli nasi uduk aja di depan, katanya gitu. Oke, itu kan malamnya. Pas pagi subuh udah dibangunin, Nin bilang kayak, nanti 5:30 Nin berangkat ya. Ya, oke. Udah tuh, udah pamitan. Aku tidur lagi. Tiba-tiba aku bangun, Kak. Pas aku lihat, cek HP, aku jadi udah bangun, cek handphone. Oh, 6:30. Dia udah sadar, 6:30. Aku mau tidur lagi gini, tiba-tiba ada suara yang cuci piring. Oke, itu udah jam 6:30. Udah jam 6:30. Jadi kalau aku orang mau denial kalau aku masih setengah sadar, nggak mungkin karena aku udah cek handphone, aku udah dengar ada yang cuci piring, ada aktivitas. Bahkan aku sendiri udah manggil, Nin, aku gitu kan, nggak ada yang jawab. Pas aku mau bangun, memastikan gitu, tiba-tiba suaranya pindah dari cuci piring ke orang yang mainin gelas. Kakak paham gak sih gelas yang dimainin yang pakai sendok teng gitu? Ini ya? Nah dia digituin kayak berisik banget kan. Aku bilang Nin gitu kan, gak ada yang jawab. Pas aku baru mau bangunin badan aku set, percaya nggak Kak? Ada tiba-tiba makhluk yang besar banget itu langsung cekik aku, tapi aku nggak berani buat buka mata. Bentuk makhluk tapi sempet ngeliat? Aku kan merem ya, maksudnya aku gak berani buat lihat, tapi aku sempat buka mata aku sedikit karena aku penasaran. Ini tuh apa maksudnya yang ada di atas aku takutnya manusia Kak. Aku takutnya manusia gitu kan. Pas aku buka, itu tangannya panjang kayak belalang. Besar banget. Itu gak tahu tangannya ada berapa, tapi yang dua tuh merekam gitu. Oh, berarti kondisi lagi dicekek waktu itu ya? Iya, posisinya dia ada di atas. Dan itu semua kaki aku kayak diikat, kayak aku gak bisa gerak apa-apa. Aku gak bisa gerak sama sekali. Aku cuman ingat kalau aku baca ayat kursi. Maksudnya kayak aku berdoa kayak ya Allah, aku nggak punya kekuatan apa-apa, tapi aku mohon ayat kursi yang aku lantunkan bisa meringankan ini gitu. Aku baca ayat kursi udah kayak orang sakaratul Kak, udah yang kayak udah terbata-bata. Tapi betul. Tapi aku berusaha untuk aku pengen baca sampai selesai, sampai tuntas. Di bacaan ke-1 dia masih nyekik, di bacaan kedua masih nyekik, di bacaan ketiga pas aku udah lemes banget, aku kayak mohon banget sama Allah kayak tolong ini udah capek banget. Dia lepas. Dia lepas, aku kan udah posisinya udah lemes banget. Aku lari dong ke depan, posisinya rumah Nin untungnya di depan jalan raya besar. Jadi rame ya? Rame, untungnya di depan ada tukang nasi uduk itu kan yang Nin bilang kayak nanti beli situ. Aku bener-bener lari, aku panggil ibunya kayak kenapa semua tuh yang beli kayak penasaran kan, maksudnya kayak ini ada apa. Aku nangis, aku langsung meluk karena lemes banget Kak. Aku meluk, kenapa ada yang Anis dicekik gitu, Anis dicekik sama siapa nggak tahu, bukan manusia, bukan gitu kan. Terus dia bilang kayak sama makhluk, nggak tahu juga karena mau bilang makhluk pun ya kan takutnya tadi tuh kejadian apa sih gitu kan. Akhirnya ditelepon lah sama Nin kayak ditelepon Nin buat pulang. Akhirnya Nin pulang. Nin awalnya nggak percaya karena nggak pernah selama Nin tinggal berpuluh-puluh tahun di rumah ini kayak ada kejadian seperti itu gitu kan. Akhirnya Nin coba buat air doa. Pas Nin coba buat air doa, Nin tuh ngerasa kayak iya benar sih, pas didoain tuh katanya kepala kerasa gede langsung besar, yang kayak aduh ini beneran makhluknya ada gitu. Nempel di tenis. Maksudnya kayaknya nempel di aku sih ya Kak, cuman jadi hawanya ke satu rumah. Oh, jadi dia membawa energi yang negatif gitu ke rumah ya? Nah, aku kan masih ini ya, ayah aku pun kayak denial gitu. Maksudnya nih anak kok bisa sampai kejadian dicekik gini. Pengen dibersihin dong, panggillah orang yang bisa lah gitu ya, Pak Ustadz gitu. Setelah dia bikin air doa, dia bilang kayak gini entengnya, ini masih ada di sini katanya gitu. Saya nggak bisa ngusir tapi dikasih air doa aja ya Anesnya. Dia bilang kayak gitu. Itu nggak dituntasin ya? Nggak dituntasin karena katanya pas dia lagi bikin air doa pun dia kan merinding gitu ustadznya kayak langsung gitu tuh. Terus kan nanya kenapa, dia bilang selama saya suka maksudnya doain orang kayak gini pertama kalinya saya pas bikin air doa saya merinding yang kepalanya langsung kerasa gede. Jadi apa yang dia rasain sama kayak yang Nin rasain pas bikin air doa. Berarti sama ya? Betul. Jadi kayak dia langsung merinding, dia bilang ya udah nih minum aja katanya gitu. Aku minum,
di situ aku ya udah, aku mungkin air doa ini jadi jalan aja ya buat penjagaan diri aja. Aku nggak percaya air doa ini bisa kayak gimana, cuma perantara lah ya. Betul. Udah selesai, dikirain selesai gitu Kak. Ternyata enggak. Belum tuntas tuh. Aku jadi sensitif dari situ. Oke. Aku jadi sensitif. Sensitifnya itu aku kejadian lagi, arep-arep lagi, tapi selang beberapa bulan. Tapi ini lebih ekstrim. Gimana tuh? Aku ditendang. Ditendang? Ditendang. Bener-bener literally ditendang gitu? Berasa? Aku lagi tidur Kak, maksudnya bukan lagi tidur. Aku udah sholat subuh lagi, jadi kejadian tuh selalu pagi dan akunya udah sadar. Pas bangun tidur lah pokoknya? Pas bangun tidur gitu, jadi pas masih di kasur. Aku lihat, ini bener-bener aku tidur nih. Ini kan tembok, dia lewat. Jalan aja, di kaki aku diinjek, ditendang. Aku kayak, waduh apaan tuh barusan. Pas aku balik sini, aku kan maksudnya mending aku gak lihat deh, aku balik sini. Kak tahu pas aku balik, dia bener-bener kayak ikut tidur di samping aku. Aku di situ langsung hitam. Aku langsung hitam, penglihatan aku nggak lihat apa-apa. Ini yang paling aku merinding sih. Yang paling serem banget, dia ngebisikin, nggak tau ngebisikin pakai bahasa dia yang kayak, Kak itu kakak kalau jadi aku kayak udah mencekam banget ya, karena aku baru pertama kali mendengar suara makhluk yang sejelas itu. Dia bisikin yang kayak gini, nggak tau ya suaranya kayak, tapi suaranya kayak gitu, tapi kenceng banget. Bahasanya nggak jelas? Nggak jelas bahasanya, tapi itu kenceng banget. Semakin aku didengerin, akunya semakin baca doa, suaranya makin kenceng dan penglihatan aku makin hitam, kayak makin gak sadar. Ya? Aku udah gak kuat. Di situ aku tetap aku cuman bisa baca ayat kursi doang sama Al-Fatihah gitu kan. Alhamdulillahnya ke distract, ayah aku manggil. Oh, ada suara ayahnya? Iya, ayah manggil. Aneh sarapan, itu dia kayak mungkin dia takut apa kayak gimana, dia langsung pergi gitu aja. Aku udah lemes banget kayak, barusan itu apa? Kayak itu barusan suara apa? Maksudnya kok aku ditendang? Maksudnya bukan ditendang ya Kak, diinjak. Literally dia munculnya dari tembok, ngelewatin gede, kan? tinggi banget dari tembok, diinjak aja. Dan mungkin makhluk halus bisa jadi nembus ya. Ini tuh enggak. Kayak fisiknya ini. Ini fisiknya gitu, ini. Aku gini Kak. Kalau udah sampai main fisik, aku nggak mau. Maksudnya aku harus ada penjagaan diri dulu juga dong. Membahayakan banget. Iya, ini membahayakan gitu kan. Aku cerita sama ayah, sama mama. Akhirnya mama aku bilang, diruqyah aja deh kamu harusnya kayak gitu. Akhirnya ditanyain, aku dibawa buat ke salah satu ustadz. Aku diruqyah, diceritain kronologinya. Ternyata makhluk ini nempel tuh suka. Oh, makhluk yang sama dari yang sebelumnya udah pernah muncul? Dia nggak tahu sama atau enggak, tapi yang nempel ini itu nempel alasannya karena udah di tahap suka katanya. Wah, susah tuh udah gitu tuh. Nah, aku kan bisa nggak sih yang sukain aku manusia aja gitu, jangan sampai yang kayak gini. Dia bilang katanya kalau misalkan yang kayak gini biasanya ya gitu beraninya udah pegang fisik. Iya, udah gitu dia nggak mau lepas biasanya. Iya, aku kan maksudnya gini, aduh kalau gue dipegang-pegang sama orang masih ada fisiknya, kalau dipegang-pegang sama yang kayak gini nggak mau gitu kan ya. Maksudnya serem banget gitu. Akhirnya di ruqyah secara yang apa ya, mungkin yang banyak teman-teman lihat di TV-TV yang ruqyah yang di punggung gitu sambil dibacain kayak gitu, tuh aku mual-mual. Itu mual-mual banget. Terus sama ustadznya, ini kayaknya harus dikasih penjagaannya lebih ekstra lagi katanya gitu. Akhirnya udah aku dikasih baca-baca itu, udah dikasih air minum doa juga, udah selesai katanya, insya Allah nggak akan lagi, bilangnya kayak gitu. Tapi dari kejadian itu alhamdulillah aku nggak pernah erep-erep lagi sampai sekarang. Oh, berarti udah bener-bener beres tuh ruqyahnya. Udah bener-bener ya? beres. Bersih segala macam. Gitu. Tapi dari jarak sih yang erep-erep pertama ke erep-erep yang kedua ini, kan jaraknya beberapa bulan tuh, sekitar kayak 3 bulanan. Itu aku banyak Kak ngalamin kejadian-kejadian. Oh, berarti itu nggak plong gitu aja? Iya, nggak plong. Jadi kadang aku mikir ya, apa yang nempel di aku ketika aku datang ke suatu tempat baru, dia kayak cekcok. Maksudnya kayak cekcok, maksudnya cekcok dalam artian mereka berantem gitu, bukan berantem apa ya, keganggu iya, kayak orang rebutan mana nih gitu ya, kan? Orang mana nih gitu kan, yang nempel gitu kan. Nah aku banyak banget di situ. Tapi intensitasnya sering nggak? Apa setiap hari apa jarang-jarang? Jarang-jarang, tapi sekalinya ada? Ini serem, menurut aku serem ya. Sosok yang mengganggu itu sama apa beda-beda? Kalau dari sepenglihatannya Teh Anes, yang saya ingat Teh Anes ya? Aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu.
makhluk yang ganggu itu, tapi kalau yang aku lihat itu maksudnya bentuknya beda-beda. Oh, wujudnya beda-beda. Wujudnya beda-beda. Tapi alhamdulillahnya aku nggak pernah dikasih lihat wujud yang full. Tapi nauzubillah, aku nggak mau ya. Tapi itu pas yang tiduran itu kan juga serem banget kan? Iya, tapi dia kan sosoknya hitam. Hitam doang? Hitam doang. Aduh. Hitam doang. Tapi aku nggak pernah dikasih lihat jari kuntilanak. Aduh. Jadinya kayak gimana tuh? Kak, aku nggak tahu ya orang bakal percaya apa enggak, tapi ini real kejadian di aku. Aku masih belum tidur jam 11 malam. Itu aku lagi di rumah dinasnya bapak aku di daerah Pelabuhan Ratu. Di daerah Pelabuhan Ratu itu perumahannya emang ada di atas kaki gunung. Itu waktu pas di sana, aku belum tidur jam 11. Lagi teleponan curhat-curhat sama temen. Lagi rame-ramenya kan. Aku lihat ke ventilasi. Pas lihat ventilasi itu apa, dikira ranting pohon. Aku kayak, oh yaudah masih cerita-cerita. Taunya dia makin panjang. Itu apa? Pas aku makin jelas gini, jarinya tuh keriput, hitam, kukunya panjang. Aku nggak bisa deskripsiin secara detail karena menurut aku ya itu serem banget. Keriput panjang banget dan dia gini-gini. Dan dia cuman satu jari yang dia cuman telunjuknya doang yang dia masukin ke ventilasi. Cuma buat ngasih tahu doang gitu. Iya, kayak notice gue dong gitu, kayak ibaratnya. Aku di situ yang kayak langsung teriak dong Kak, lari kan aku ke bawah ke bapak kayak, apa kenapa? Diceritain kan, lihat ini. Bapak aku ternyata punya teman lah di sana yang mungkin bisa gitu kan. Bisa ngeliat gitu-gitu. Di telepon katanya, nih anak saya abis lihat kayak gini-gini gitu kan, tolong Pak gitu kan. Jadi dia nggak berani gitu. Tahu nggak Kak? Yang di telepon cuman bilang kayak gini, oke, saya ke sana. Orang mikirnya yang ke sana wujud manusianya dong, si bapaknya yang sana. Ternyata bukan Kak. Terus? Maksud dari dia ke sana tuh makhluknya dia. Jadi yang menyelesaikan masalahnya tuh perantara makhluk. Dikirim. Baru aja ditutup telepon, di atas langsung suara tokek kenceng banget. Dia jadi kayak datang kali gitu. Paham gak sih Kak? Kayak datang kali cepet banget. Di situ pas udah datang kayak aku kan bilang aku gak mau tidur di atas lagi, lawan kata mama kan, lawan jangan takut, udah nggak apa-apa kok gitu kan. Akhirnya aku tidur ke atas, pas mau tidur kuntilanak nangis. Aduh. Dan itu kedengarannya bukan sama aku aja, adik aku pun kan pas mau tidur kayak, Anes ada yang nangis ya? Aku bilang iya, terus kayaknya tadi diapa-apain deh, dia bilang kayak gitu kan. Adik aku masih kecil kan, kayaknya tadi diapa-apain deh sama yang ngirim itu katanya. Nangis Kak. Terus aku yang kayak, ya udah kita tidur aja gitu. Kita tidur, bangun besoknya, mama nanya kan, ternyata yang denger bukan aku aja. Itu satu rumah dengar nangis. Tapi makhluknya masih ada di situ? Makhluknya katanya si rumah ini tuh kalau dilihat dari secara pandangan itu ada di antara portal dunia itu sama manusia. Jadi kekuatannya besar banget. Pas diusir dia bilang kayak gini katanya, saya lebih dulu di sini. Jadi saya udah berjanji buat jagain rumah ini, tapi saya tidak akan mengizinkan makhluk lain masuk rumah ini. Makanya kenapa si kuntilanak ini, ya mungkin kuntilanak ya sosoknya, aku walau nggak tahu, cuman berani nunjukin jari telunjuknya karena dia nggak bisa masuk. Buat ngasih tau eksistensi dia doang. Iya betul. Tapi dia ada tujuan buat ngeganggu nggak sebenarnya? Dia katanya emang di situ di luar ada pohon duren di kebetulan. Pohon duren, pantes. Jadi di situ. Pantes. Dia di situ. Dan mungkin dia pengen ke notice aja kali ya. Cuma pengen tau doang, tapi nggak sampai ngeganggu yang secara fisik atau gimana. Cuman salahnya dia kan nunjukin ya, liatin itu walaupun cuman jari, tapi kan itu udah wujud fisik kan, iya fisiknya kan. Aku kan aduh jangan dong gitu kalau kayak gini. Jadi akhirnya mungkin diusir lah apa gimana secara paranormal kayak gitu. Mungkin dia sedih apa gimana, kecewa mungkin. Jadi kita serumah denger dia nangis. Nah ini meneruskan tadi yang dari villa nih, Teh Anes. Itu kan Teh Anes nih yang dapat gangguan. Kira-kira untuk anggota keluarga yang lain sempat ada gangguan juga nggak? Nggak ada. Iya tuh nggak ada sama sekali. Kaku semua. Aneh. Aku pun aneh. Mungkin nggak tahu ya. Aku ngerasa ketika dia nempel itu, akunya jadi sensitif. Jadi bisa ngelihat segala macam jadinya. Aku nggak ngelihat, tapi merasakan. Sosok ini
ada kejadian juga, dia ngeduplikat aku Di rumah itu kondisinya? di rumah temen. Aku lagi main ke rumah temen, kakaknya tuh abis dari air, lihat aku cuci piring. Lihat aku cuci piring, katanya untungnya sama dia nggak disapa. Pas dia ke ruang TV, aku kan lagi ada nih, maksudnya lagi kumpul gitu kan. Kakaknya bilang gini, lah Anes bukannya barusan cuci piring, katanya gitu. Oh ini masih tangannya kotor, aku bilang masih belum beres makannya. Demi Allah Nes, barusan Anes lagi cuci piring, katanya gitu. Itu dia bilang dari perawakan dan lain-lainnya itu sama bahkan bajunya sama, gitu. Ketiplak, tapi nggak memperlihatkan muka, jadi cuci piringnya kayak gini, cuci piring aja, dan untungnya nggak ditanya. Soalnya di sini juga pernah ada kejadian kayak gitu. Oh iya? Iya, jadi ada salah satu teman-teman kita, ada yang ngelihat, jadi kan kita ada admin nih perempuan, namanya Giska. Jadi dia tuh ngelihat papasan tuh di bawah tangga tuh sama si Giska. Nah pas dia ke ruang sebelah, ruang admin, masih ada dianya di situ. Terus yang lewat siapa dong? Iya, dan itu kayak gitu, itu kan aku merinding banget. 2 kali ya? 2 kali kejadiannya? Oh iya, sama yang sebelumnya di sini juga. Iya, sempat ngeliat juga kayak gitu. Itu real kayak gitu kan, itu ngeduplikat di situ kayak, wah parah nih orang, kayak, waduh sampai kalau sampai berwujudnya ini kan maksudnya gini ya. Bentuk nyata ya? Bentuk nyata. Energinya gitu. udah bisa gede banget sebesar itu. Takutnya dia celakain orang lain kan, kalau aku, maksudnya orang yang kayaknya takutnya aku itu yang mencelakai. Iya, benar, itu yang ditakutin sih sebenarnya. Bisa se-ekstrim itu. Betul, karena yang kayak gitu misal ya, yang kayak tadi teman kakak yang di sini pas-pasan di tangga, semisal dia jahil, dia nendang kaki atau gimana, itu kan yang dia lihat pasti ini sosoknya ini, yang disalahin ini, padahal dia tidak ada di situ gitu kan. Itu kayak gitu, aku di situ kayak wah parah nih gitu, ini jangan sampai kayak gitu dong gitu kan. Aku jangan kayak gitu, aku udah kamu kalau mau ikut ya udah ikut aja, tapi stop, jangan sampai menduplikat gitu. Tapi Danes masih sensitif nggak sekarang? Alhamdulillah setelah di Ruqyah itu udah. Berarti udah nggak bisa merasakan sama sekali? Iya sama sekali. Merasakan mungkin kadang ada ya, tapi nggak sesensitif yang waktu pas setelah kejadian pulang dari Bandung itu. Oh kalau sekarang ya cuma sekedar kayak kita aja gitu ya? Iya normal aja lah. Ujung atas ini gitu ya, ada sekelebat lewat gitu ya. Nah terus waktu itu setelah pasca dari penyembuhan itu apa ya, kira-kira ada amalan yang harus dilakukan nggak dari pesan dari si yang nyembuhin nih? Kira-kira misalkan Teh Anis harus ngapain biar tetap terjaga dari makhluk itu lagi? Kira-kira ada yang dipesanin nggak sama dia? Nggak berpesan apa-apa sih, cuman kayak banyakin zikir aja, banyak sholawat, intinya jangan kosong katanya gitu, jangan kosong, pokoknya ibadah juga tetap harus dipertebal lagi imannya gitu. Betul. Ya. Nah mungkin nih pengalaman dari Teh Anis luar biasa nih, agak serem juga tapi seru sih, tapi serem gitu loh. Nggak semua orang kan bisa sampai kayak gitu kan, ngalamin kayak gitu kan. Tapi siapa juga yang mau kan sampai ngalamin kayak gitu. Jangan deh. Nah kira-kira Teh Anis mau kasih ini gak, apa namanya, pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang pernah yang sedang mengalami mungkin kayak Teh Anis, cara ininya gimana atau menyikapinya gimana yang benar gitu. Kalau dari yang aku pribadi rasain, mereka tuh kalau misalkan kitanya takut, mereka seneng. Oh iya benar. Jadi dilawan karena hakikatnya derajat kita sama mereka tuh jauh. Kita kan beda ya, kita manusia, kita punya iman, mereka tuh kan beda lapisannya gitu. Jadi kayak jangan hal itu tuh jangan kalian malah takuti, justru dilawan gitu, dilawan. Dan kalau misalkan kita sebagai manusia pasti harus ada usahanya dong Kak, usahanya untuk seperti meruqyah diri sendiri atau minta bantuan orang lain, itu perlu ya menurut aku. Jadi kalau misalkan masih bisa untuk dilakukan aja, karena buat aku pribadi mungkin untuk beberapa orang hal tersebut pasti mengganggu. Iya, betul. Tapi ada positifnya itu kalau di aku ya, aku jadi lebih berani dan gimana ya Kak, gak tahu, jadi berani aja. Iya, itu hadir dengan sendirinya ya, itu beraninya gitu beraninya ya. dengan sendirinya gitu, beraninya dengan sendirinya. Tapi setelah yang aku di Ruqyah, aku jadi gak berani lagi. Mungkin keberanian itu karena ini kali ya, maksudnya yang nempel itu kayak jadi berani aja. Dia yang ngasih energi beraninya kayaknya, karena setelah itu aku sekarang takut lagi. Tapi waktu itu aku berani banget Kak. Yang aku dan kalau ngeliat yang selewat kayak lewat, aku sering banget gitu. Jadi buat yang di rumah, kalau misalkan kalian pernah ngerasain yang kayak gitu, please jangan dikasih ruang dia buat hidup di tubuh kamu. Kalau bisa dilawan,
kalau bisa dilawan dengan cara apa, kayak kuatin iman, terus ibadah juga. Betul. Terus kalau misalkan kita bisa sekiranya ada yang bisa membantu kayak lewat ayat suci Al-Quran atau kayak lewat air doa, itu mending dicoba aja. Karena yang seperti itu sejatinya mau sebaik apapun mereka tetap berbeda dan harus tetap dikeluarkan. Mereka beda, tetap mereka beda. Mau sebaik apapun mereka beda. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia lebih sempurna derajatnya daripada mereka gitu ya. Oke. Terima kasih banyak buat Kakak Anes ya. Teh Anes makasih banyak ya udah nyempetin waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu terus lancar kuliahnya. Semangat terus ya. Karena udah di ujung jalan, jangan sampai patah semangat ya. Pasti. Banyak-banyak cari informasi karena itu pasti bakal ada yang dicoret-coret. Oke ya, terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah menemani live kita selama 1 jam ya. Terima kasih juga yang udah pada bantu tetep layar, yang baru follow juga terima kasih banyak. Yang pada sambil belanja juga makasih banyak karena kita lagi ada promo Teh Anes. Oh, 66. 66, maka Teh Anes kalau misalkan mau check out boleh lihat di akunnya Benings Klinik Indonesia karena promo lagi mantap banget. Aku pakai Benings juga. Iya serius, wih tepuk tangan lu dong, keren banget Teh Anes. Best, emang nggak ada lawan emang ya. Oke ya teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah menemani. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata ya, entah itu penyampaian dari Teh Anes atau aku juga. Ambil baiknya aja, buruknya jangan diambil karena tujuan dari kita di sini hanya sekedar untuk mengedukasi teman-teman semua. Oke ya. Oke, sampai ketemu lagi di program Kliwon selanjutnya di hari Kamis minggu depan gitu ya. Dan jangan lupa juga di follow akun kita biar gak ketinggalan promo dan juga program-program menarik dari Benings Klinik Indonesia. Oke, akhir kata di sini aku Adit pamit undur diri. Aku Anes. Terima kasih banyak. Aku bangga, aku bening. Aku bening, aku bangga karena wajah bening, wajah Indonesia. Assalamualaikum, dadah. Selamat malam semuanya. Terima kasih.